Dan Bapak Ibu semuanya, para ulama, kami ingin menyampaikan pesan dari pimpinan kami tentang adanya suatu program pemerintah yang baru dengan tujuan untuk melindungi anak-anak kita di ruang digital. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bapak Kepala BKN menyampaikan penduduk kita jumlahnya sangat banyak, 280 juta. Tetapi seluler atau handphone, smartphone yang ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya jumlahnya lebih dari 350 juta. Jadi jumlah handphonenya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Sehingga banyak juga kita identifikasikan, kita kenali anak-anak kita juga memegang seluler dan internet. Hal ini menjadi dua mata pisau yang saling berlawanan, bisa menguntungkan, bisa membahayakan. Oleh karena itu pemerintah hadir, negara hadir, ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ingin mengajak para penyedia layanan digital, platform digital, ingin mengajak dunia usaha, dunia akademisi, termasuk kami ingin mengajak kalangan ulama, pesantren, agar kita bisa menjaga anak-anak kita di ruang digital. Pemerintah punya tugas, kita sebagai orang tua juga punya tugas. Ruang digital ini bisa menjadi wadah untuk ilmu pengetahuan, untuk berusaha, tetapi juga bisa membahayakan kita sebagai umat manusia, terutama anak-anak kita. Yang pertama, karena anak-anak kita ini pada umumnya belum matang dalam memahami kehidupan. Dunia digital yang begitu luas, begitu terbuka, itu bisa membahayakan anak-anak kita. Di antaranya bahaya di gangguan mental. Ada rasa khawatir, ada cyberbullying, dibully melalui dunia digital, kemudian ada konten-konten yang belum layak untuk anak-anak, kemudian ada pencurian data anak-anak yang kemudian bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang bisa membahayakan anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu kami ingin mengajak seluruh ulama, alim ulama, mohon petunjuk dari Abah nanti, mohon dituntun agar kita sebagai orang tua juga bisa mengawal anak-anak kita di ruang digital. Jangan sampai anak-anak kita biarkan sendirian di ruang digital. Masih umum di kalangan kita semuanya sebagai orang tua, agar anak kita diam, dikasih handphone, dikasih tablet, dikasih komputer, supaya tidak rewel. Tetapi di sisi lain, hal itu sebenarnya bisa membahayakan. Oleh karena itu, mari kita semuanya belajar bersama untuk menjaga anak-anak kita. Kita bisa mendengarkan dari para ulama, dari para guru, para ustadz, bagaimana agar ruang digital kita itu ramah untuk anak-anak, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia digital yang luar biasa ini. Jangan sampai kita justru malah menjadi penyebab anak-anak kita mengalami gangguan mental, menjadi tidak fokus untuk belajar, menjadi lupa untuk ngaji, menjadi lupa untuk hormat pada orang tua. Karena banyak pengaruh di luar sana yang kita tidak monitor, kita tidak ikuti perkembangan anak-anak kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap seluruh alim ulama, seluruh jajaran pondok pesantren di Indonesia, nanti mohon Abah ikut memberikan arahan agar kita semua bisa mewujudkan ruang digital yang produktif. Kalau anak-anak kita mau belajar, bisa diajari supaya produktif untuk kepentingan belajarnya, untuk kepentingan menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah ketakwaan, untuk menambah pengetahuan kita tentang agama. Itu satu hal yang positif. Tetapi kita juga bisa memahami ada hal negatif yang kita juga perlu antisipasi. Kurang lebih demikian, bapak-bapak, ibu semuanya. Negara sekali lagi hadir untuk melindungi rakyat, melindungi masyarakat kita, melindungi generasi muda
agar generasi muda kita menjadi anak-anak, menjadi penerus kita yang luar biasa, yang bisa mengangkat martabat orang tua, keluarga, kemudian agama, dan bangsa kita. Jangan sampai anak-anak kita nanti malah menjadi beban di masa depan. Kita inginnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa membawa kebaikan untuk bangsa kita. Kurang lebih demikian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.